pakai yang ini Mbak Bilkis. Jadi gambar titik itu diklik kemudian intersect. Intersect ini berarti perpotongan. Oh iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Jadi sebenarnya tidak harus dari titik pusat ini ya, teman-teman bebas membuat vektornya dari mana. Ini hanya untuk menentukan awalnya teman-teman itu ingin menggeser titik yang lain itu sebanyak berapa vektor. Jadi saya contohkan lagi di ini ya, satu lagi ya, vektor. Misalkan di titik D lagi ya, kita buat di aksen yang kedua. Nah, saya pengen menggesernya ya dari sini ya, sebanyak berapa vektor ya, 6 vektor ke kanan. Nah, di aksennya akan berubah seperti ini, di dua aksennya. Karena saya hanya menggesernya secara horizontal ya, vertikalnya 0. Begitupun sebaliknya, kalau saya ingin membuat D3 aksen, saya geser vertikal saja tanpa horizontal bisa. Nah, jadi titiknya bebas ya teman-teman pilih. Kalau di GeoGebra ini saya ingin geser ke atas sebanyak 4 satuan. Nah, D3 aksennya juga akan berubah sebanyak 4 satuan ya. Jadi itu untuk titik. Nah, bagaimana untuk garis? Untuk garis pun sama ya. Tadi ketentuannya sudah disampaikan ya, bahwasanya saat suatu bentuk ditransformasikan, setiap titik-titiknya itu akan berubah juga sesuai dari transformasinya. Atau kalau di sini kita translasi berarti akan berubah hasil translasinya. Misalkan kita buat garis terlebih dahulu ya, ruas garis ya, jangan garis saja. Karena kalau garis itu nanti akan berbeda ya cara mentranslasikan. Nah, kalau ruas garis ini contohnya sini, kita akan geser garis AC ini ya, sesuai dengan apa yang kita ingin vektornya. Jadi misalkan garis AC ini sama seperti yang tadi ya, silakan diklik objek yang akan ditranslasikan, kemudian silakan teman-teman tentukan berapa vektornya, berapa besar vektornya ya. Saya mau vektornya 6,6 atau 6,8. Jadi nah, akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini bisa. Oke. Jadi garis baru yang ditranslasikan dari vektor saya tadi ya, 6,8 akan berubah seperti ini. A aksen dan C aksennya akan bergeser sesuai besar vektornya. Oke, jadi ini di sini ada ya, biar lebih gampang teman-teman silakan langsung lihat ke sebelah kirinya. Nah, awalnya kan garis AC itu kan dari titik koordinat 6,4, kemudian C-nya 10,8. Nah, setelah digeser oleh vektor U sebanyak 6 satuan secara horizontal, 8 satuan secara vertikal, koordinatnya berubah. Jadi 6 ditambah 6, 8 ditambah 4. Nah, untuk A aksennya, jadi A aksennya ini bergesernya sesuai dengan besar vektor tadi ya, jadi 12,12. Begitu juga untuk titik C-nya. Titik C-nya juga sama ya, 10,8, 10 ditambah 6, 8 ditambah 8. Akhirnya koordinat titik C aksen yang baru jadi 16,16. Jadi saat suatu bentuk ditranslasikan itu semua titik-titik ya dari bentuk tersebut juga akan otomatis tertranslasikan. Satu lagi ya, bagaimana kalau bentuk ya, kita coba buat poligon. Oke, kalau teman-teman masih ingat ya, kenapa tadi kenapa ini saat saya menggambar suatu poligon ya, poligon itu berarti kurva tertutup ya teman-teman.
Jadi kenapa saat menggambar di GeoGebra harus menghubungkan semua titiknya, karena kurvanya tertutup bukan terbuka. Kalau saya hanya membuat 3 titik seperti ini, A, C, E, itu maka akan terbuka ya di sisi bawah. Oleh karena itu harus dikembalikan lagi ke titik A. Nah, kemudian misalkan kita mentranslasikan bangun segitiga ini ya, bentuk segitiga ini. Nah, kita klik bangun segitiganya, kemudian kita tentukan mau berapa vektor kita geser segitiga ini. Kita translasikan, ini tadi sudah saya klik ya. Kita gesernya sebanyak, kita coba ke kiri 4 satuan. Oke, sorry, sudah terpencet klik. Jadi kita translasikan bangun ini, diklik bangunnya, kemudian bisa ditentukan besar vektornya. Ke kiri 4 satuan, ke kanannya 6 satuan. Nah, otomatis bangun segitiganya akan berpindah ya. Kan kayak hasil translasinya akan langsung nampak. Oke. Atau mungkin kalau dari contoh tugas teman-teman tadi, sebenarnya itu vektornya itu bisa juga langsung di objeknya ya. Jadi di sini saya contohkan kalau vektor yang teman-teman gambar di tugas tadi kan seperti ini ya. Misalkan benda ini sudah diketahui bendanya, segitiga ini bergeser ya. Kita langsung hubungkan saja di titik-titik yang sama ya. Oke, kenapa tidak mau muncul ini? Sebentar. Oke. Jadi untuk membuktikan kegiatan translasi kita sudah benar, kita buktikan, kita klik objeknya, kemudian kita klik vektor yang sudah kita buat tadi ya. Kita tadi menggeser segitiga ini melalui vektor V ini. Jadi apakah sudah benar? Kita buktikannya ya dengan ini di sebelah yang koin ya, yang ada garis, segmen dan lain sebagainya, kita pilih yang vektor. Nah, kemudian kita klik titiknya, kemudian kita klik vektornya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Atau yang atasnya ini ya, misalkan kita titik A. Nah, kita langsung hubungkan ke titik A. Nah, berarti ini vektornya, vektor D seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk translasi. Semoga paham ya. Itu untuk translasi. Kita balik lagi ke slide-nya ya.